Baik, perkenalkan nama saya Juan Natra Makasunggal dengan NIM 2302 1106 0045 dan pada saat ini saya akan memaparkan tugas paket tracker Cisco 7.1.6 Lab use Wireshark to examine Ethernet frames. Nah, kita masuk ke dalam objektifnya. Di sini memiliki dua part. Dan selanjutnya ini require research-nya, saya memerlukan satu PC yang tersambung dengan internet. Dan di sini saya sudah memiliki satu PC dan juga yang tersambung dengan internet dan juga sudah menginstal Wireshark. Saya sudah mengakses internet di sini dan kita akan lanjut. Nah, kita masuk ke dalam instruksi part satunya, di mana yang part 1 ini kita mereview Ethernet 2 header field description dan panjangnya. Sini sudah tertera juga di tabelnya sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah yang kedua. Di sini kita akan buka command prompt. Nah, yes, kita enter. Nah, kalau sudah dibuka, kita ketik ipconfig/all. Nah, di sini kita melihat untuk IP address 4-nya dan juga untuk default gateway-nya yang sudah tertera di sini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu untuk menimbulkan screenshot di sini itu kita harus mengerjakan terlebih dahulu langkah yang ke-6 yang ada di part 2-nya ini. Nah, jadi kita lihat saja dulu untuk langkah ke-6, yaitu ada ini. Dan lalu kita akan timbul yang seperti screenshotan yang sudah ada di modul itu. Nah, pertama kita buka dulu Wireshark-nya. Kita login dengan WiFi karena kita menggunakan WiFi. Di sini kita bisa melihat yang sama dengan dari screenshot yang ada di modul. Nah, kita masukkan dulu di command prompt-nya. Untuk ping-nya kita ambil dari default gateway yaitu 1.72.16.16.1. Nah, setelah di enter dia akan close seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan pilih Ethernet 2 source-nya. Nah, kita stop dulu baru kita restart. Nah, di sini kita filter untuk ARP-nya or CMP. Nah, di sini sudah sama juga dengan ada yang di screenshot. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah yang keempat. Di sini kita bisa melihat variable yang tidak ditentukan di sini dan destination address-nya. Internet 2. Nah, di sini destination address-nya. Sini FFFF yang ada di sini itu yang seperti ada yang di broadcast yang di modul. Dan untuk source address-nya di sini Intel BC53CA 00 sekian. Dan untuk frame type-nya di sini type ARP 0x00806 dan datanya juga tipenya ARP juga sama
dan FCS-nya tidak ditunjukkan, ada di sini. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaannya. What is significant about the context of the destination address field? Jadi semua host yang ada di LAN akan menerima bingkai siaran ini. Host dengan alamat IP 1.92.1.668.1.1 atau default gateway-nya, dia akan mengirim balasan unicast ke sumber PC host. Nah, jawaban ini dia berisi alamat MIC dan NIC dari gateway default tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, what does the PC send on the broadcast RP period to sending the first paying request? Dia tidak dapat mengirim permintaan ping ke host sampai menentukan alamat MAC tujuan, sehingga dapat membangun header frame untuk permintaan ping tersebut. Shell RP digunakan untuk meminta alamat MIC dari hasil dengan alamat IP yang terkandung dalam ARP. Nah, untuk pertanyaan ketiga, what is the MIC address of the source in the first frame? Nah, di sini dia bervariasi. Dalam hal ini itu adalah yang ada di sini 0. Nah, untuk what is the vendor ID of the source and NIC in the RIP request, yaitu Intel BC. Nah, bagian what portion of the MIC address in the OUE, dia nomor seri dari MIC, dia mengambil yang pertama dari NIC-nya, yaitu yang ini 001B21. Nah, untuk selanjutnya itu untuk NIC serial number-nya. Mungkin yang ini. Kita masuk ke dalam part 2-nya. Kita ke langkah yang pertama. Di sini disuruh untuk buka command prompt. Kita buka command prompt. Nah, sini kita sudah buka command prompt. Nah, selanjutnya what is the IP address of the PC default gateway? Nah, di sini untuk IP address-nya yaitu 172.16.19.53 dan ini default gateway-nya. Nah, selanjutnya step keduanya kita stop datanya, lalu kita restart kembali, lalu continue without swing. Nah, di sini mengobservasi thread yang berjalankan di Wireshark ini sebagai berikut. Nah, begitu dengan filter dulu, terus kita start kembali. Nah, ini trafficnya. Selanjutnya langkah yang ketiga, filter Wireshark to display only ICMP traffic. Nah, di sini kita ICMP untuk memfilter hanya protokol ICMP saja yang timbul. Nah, di sini kita belum bisa melihat traffic ICMP-nya karena kita harus mengisi dulu ping
di prompt default gateway-nya yang ada di sini di command prompt. Nah, di sini kita ping dulu. .16.16.1. Nah, di sini CMP-nya sudah keluar seperti yang ada di layar. Ketiganya juga sudah keluar. Nah, ketika kita selesai mengetiknya, nah otomatis di Wireshark dia akan keluar filter dari CMP. Selanjutnya kita masuk dalam step keempat, yaitu from the command prompt window ping the default gateway of your PC. Nah, di sini sudah kita lakukan tadi untuk melihat di CMP-nya. Selanjutnya step yang kelima, stop capturing traffic on the NIC. Sini kita stop. Nah, lanjutkan ke yang 6, yaitu examine the first echo request in Wireshark. Di sini sudah melakukan yang tadi untuk melihat yang paket BIOS tadi sebelumnya. Terus selanjutnya di sini ada pertanyaannya. What is MIC address? Di Ethernet 2 di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jawabannya. Nah, ini adalah PCNIC dan ini default gateway-nya. Terus selanjutnya begini, you can click the greater than sign at the beginning of the second line. So nah, ini dia type of frame-nya. Nah, frame-nya Intel BC53CA. Nah, selanjutnya the last two lines display the middle section provide information about the data file. Notice that the data contains the source, destination, IP path, address information. Nah, ini dia dari sini. Nah, ini what is the destination? West source IP address, ini source-nya yang ini dan destination-nya yang ini. Jadi ada di sebelahan untuk source dan destination-nya. Selanjutnya you can click any line in the middle. Kita lanjut juga. Click the next frame, in top session and examine an echo reply frame. What device and MIC address is displayed at the destination address? Nah, kita masuk ke 7, capture packet for remote host. Kita restart dulu, lalu continue. Yang B, in command prompt kita ketikkan seperti di modul ping www.cisco.com. Maaf. Nah, ini sudah jadi, sudah muncul ketika memasukkan ping yang www.cisco.com sudah muncul. Nah, kita stop. Lalu kita masuk ke yang untuk source-nya yang ini.
dan sampai ke bawah itu adalah source-nya, dan destination-nya yang itu 224.0.0.251. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan yang what are the source or compare the address to the addresses you receive in step 6. Nah, jadi frame layer 2 ini dia tidak pernah meninggalkan LAN. Ketika ping dikeluarkan untuk host remote, server akan menggunakan alamat MAC gateway default untuk tujuan frame-nya. Nah, gateway default-nya menerima paket, strip informasi bingkai layer kedua dari paket dan kemudian membuat header bingkai baru dengan alamat MAC dari hop berikutnya. Proses ini berlanjut dari router ke router sampai paket mencapai alamat IP tujuannya. Nah, kita harus kena pertanyaan refleksinya. Jadi di sini dia berisi 7 octet dari 10 urutan bagi pergantian dari 1 octet yang menandakan awal dari frame 10 10 10 11. Sekian dari presentasi saya mengenai tugas paket tracker ini. Terima kasih.